menempuh pendidikan S2 di FKUNS. Kemudian riwayat pekerjaan dan jabatan, beliau pernah menjadi Kasih Pengobatan PT 4 Klaten di tahun 2000, kemudian Kepala BKPM Klaten tahun 2000 sampai 2011, fasilitator TB Provinsi Jateng sampai dengan 2018, dan surveyor FKTP Kemenkes dari tahun 2017 sampai sekarang. Untuk alamat kontak Dr. Monik adalah ada di HP-nya adalah 081 226 28 88 28 gitu. Terus Dr. Monik ya? Ya. 28. Atau di emailnya monikchristin888@gmail.com. Cekap ya, Dr. Monik, ada yang perlu ditambahkan? Tinggalnya sementara ini Dr. Monik bertempat tinggal di Klaten, kalau nggak salah, Dr. Monik ya, Klaten. Jadi, monggo untuk menghemat waktu, saya serahkan waktu sepenuhnya Dr. Monik untuk menyampaikan materinya. Selamat mengikuti bagi para peserta, semoga nanti bisa mengikuti secara penuh sampai akhir sesi. Terima kasih, dipersilakan Dr. Monik. Baik, terima kasih Pak Agus nih, teman saya lama. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Jelas, Dr. Monik. Ya, terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih pada panitia yang sudah mengakomodir acara ini. Izin share screen ya Pak. Oh ya, sebelumnya saya mungkin sedikit meralat ya Pak Agus, sedikit ada perubahan mengenai jadwal materi ya. Jadi saya akan menyampaikan 3.6 dan 3.7 dengan contoh dokumen di dalamnya, seperti kemarin ya. Jadi nanti dilanjutkan Dr. Isriati untuk 3.8 dan 3.9. Juga materi berikut dengan contoh dokumennya. Kemudian yang ketiga nanti Dr. Diana untuk farmasi 3.10 materi dengan dokumen sekaligus. Jadi agak sedikit beda dengan sebelum-sebelumnya, contoh-contoh dokumen dibahas tersendiri ya Pak. Nyun sewu enggak. Ya, karena agak perubahannya di sesi terakhir, jadi belum tersampaikan ke Pak Agus. Karena di sini kebetulan Dr. Diana mengizinkan contoh-contoh materi di puskesmasnya untuk disampaikan ke Bapak Ibu. Beliau itu sudah 2 kali akreditasi dan tampaknya memang dulu dapat paripurna. Nanti bulan Juli ini puskesmas ini juga akan maju lagi, mudah-mudahan juga paripurna, kita doakan saja. Baik, saya izin share screen. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena kemarin itu saya ikuti seharian, klinik itu belum disinggung. Jadi nanti saya paparannya juga ada yang menyangkut tentang klinik ya. Mohon maaf Bapak Ibu Puskesmas, sedikit info juga, karena di sini ada beberapa klinik yang mengikutinya. Ya, izinkan saya share screen. Sudah ya. Jadi bab 3 ini tentang bab 3 itu untuk puskesmas tentang penyelenggaraan kesehatan perseorangan ya, dan termasuk laboratorium dan kefarmasian sebagai penunjangnya. Ini tadi terima kasih Pak sudah disampaikan. Alamat saya di Wahidin Sudirosodo 69 monggo kalau mau mampir. Ini alamat email dan nomor handphone saya. Ya, jadi kita ke 361 itu tentang pemulangan dan tindak lanjut pasien untuk puskesmas ya. Jadi pemulangan dan tindak lanjut pasien yang tujuannya adalah untuk kelangsungan pelayanan yang dipandu oleh prosedur yang baku. Jadi pasien itu kalau pulang harus ada prosedur yang baku. Apa itu? Nah, ini pokok pikirannya.
Ya, jadi untuk menjamin kesinambungan pelayanan perlu ditetapkan kebijakan dan prosedur pemulangan pasien dan tindak lanjutnya. Jadi semua akan mengacu kepada prosedur yang sudah ditetapkan ini. Yang kedua, dokter dan dokter gigi bersama dengan tenaga kesehatan yang lain ya menyusun rencana pemulangan bersama dengan pasien dan keluarga pasien. Rencana pemulangan tersebut berisikan instruksi atau dukungan yang perlu diberikan baik oleh puskesmas maupun keluarga pasien pada saat pemulangan ataupun tindak lanjutnya di rumah ya. Jadi harus diinformasikan sesuai dengan hasil kajian yang sudah dilakukan atau sesuai dengan penyakitnya dan perjalanan penyakitnya selama dilakukan pemeriksaan di rumah sakit di puskesmas, maaf. Jadi pemulangan pasien ini dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh dokter atau dokter gigi yang bertanggung jawab terhadap pasien untuk memastikan bahwa kondisi pasien layak untuk dipulangkan. Jadi yang menentukan adalah DPJP ya, dokter atau dokter gigi ya. Pasien itu boleh pulang atau tidak. Dengan yang akan memperoleh tindak lanjut pelayanan sesudah dipulangkan. Ya, jadi misalnya pasien rawat jalan yang tidak memerlukan rawat inap atau pasien rawat inap yang tidak lagi memerlukan perawatan inap lagi di puskesmas atau pasien yang karena kondisinya memerlukan rujukan ke FKTRN atau pasien yang karena kondisinya dapat dirawat di rumah atau di rumah perawatan saja ataupun pasien yang menolak untuk rawat inap ya. Harusnya perlu rawat inap tapi pasien menolak rawat inap. Pasien atau keluarga pasien yang meminta pulang atas permintaan sendiri. Jadi itu harus dibuat kriterianya oleh dokter atau dokter gigi penanggung jawabnya. Ya, selanjutnya. Nah, pokok pikiran yang selanjutnya. Jadi nanti dibuatkan resume pasien pulang dengan yang memberikan gambaran tentang pasien selama dirawat. Kalau untuk pasien rawat inap ya, resume ini berisikan riwayat kesehatannya selama dirawat, hasil pemeriksaan fisiknya, hasil pemeriksaan diagnostik. Kemudian ada juga informasi indikasi pasien dirawat inap. Termasuk diagnosisnya dan terapi yang telah diberikan selama di puskesmas. Yang keempat, obat yang sudah diberikan apa saja dan obat apa saja yang dibawakan pulang. Kelima, kondisi kesehatan pasien saat pulang. Dan keenam, instruksi tindak lanjut dan penjelasan kepada pasien, termasuk nomor kontak yang dapat dihubungi apabila sewaktu-waktu pasien berada dalam kondisi gawat darurat. Untuk pasien yang dipulangkan ya, tidak rujuk. Nah, kemudian informasi tentang resume pasien pulang yang diberikan kepada pasien dan keluarga pasien pada saat pemulangan atau rujukan ke FKTRL diperlukan agar pasien atau keluarga pasien memahami tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil pelayanan yang optimal. Jadi intinya ini pasien centered ya, saya. Kemudian F, resume medis pasien paling sedikit terdiri dari apa? Identitas pasien, kemudian diagnosis waktu masuk dan indikasi pasien dirawat. 3, ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang diagnosis akhir, pengobatan dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan. Keempat, nama dan tanda tangan dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan ya. Jadi resume pasien harus ada tanda tangan dari dokter atau dokter gigi yang melakukan perawatan. Oke. Resume medis yang diberikan kepada pasien saat pulang dari rawat inap terdiri dari data umum pasien, anamnesis riwayat penyakit dan pengobatannya yang sudah diberikan, kemudian pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang ada, terapi dan tindakan lain yang dilakukan, serta anjuran apa yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, kita ke sekarang ini kita ke akreditasinya ya, jadi ke instrumennya. Itu dia pada 36, maaf ini 36. Satu ya 36 itu
standarnya 1 itu kriterianya. Ini harusnya A ya. Maaf, ini bukan 1 yang terakhir, harusnya A. Nah, di situ dokter gigi, dokter atau dokter gigi atau perawat atau bidan yang dan pemberi asuhan yang lain melaksanakan pemulangan pasien dan asuhan tindak lanjut sesuai dengan rencana yang disusun dan kriteria pemulangannya. Ya, apa yang diminta di situ ada regulasi dan dokumennya yang nanti akan ada tiga komponen yang dinilai, yaitu nanti akan diminta pada Bapak Ibu SK pelayanan klinis tentang kriteria pemulangan pasien, ya, pasien gawat darurat, pasien dengan persalinan, bayi dan lain-lain, ya. Kemudian SOP pemulangan pasien dan tindak lanjut pasien tersebut juga berupa R ya, SOP karena ya. R itu kan terdiri dari SK, SOP, panduan, ya, KAK, kemudian pedoman, ya. Nah, yang ketiga yang diminta rekam medis pasien atau CPPT-nya atau resume pasien yang ada di rekam medis yang pasien dipulangkan atau dirujuk dan catatan tindak lanjutnya. Jadi nanti kalau waktu kami surveyor itu melihat di telusurnya di 361A ini harus terpenuhi nih, di rekam medis ada CPPT-nya, dituliskan lengkap ya riwayatnya, kemudian ada resume mediknya, ada untuk pasien yang pulang maupun yang dirujuk ya, ada catatan tindak lanjutnya ya. Nah, selanjutnya ini contohnya, ini kami memang difasilitasi oleh Bu Dr. Diana di Puskesmas Simongan ya, Ngeplak Simongan. Ini ada contoh SK ya, SK tentang pelayanan klinis. Bapak Ibu kan harus membuat pelayanan klinis ya, apa saja yang ada di apa saja pelayanan yang dilakukan di puskesmas sekalian. Nah, ini adalah lembar pertama formal ya. Berikutnya itu kan nanti ada lampiran ya, yang di lampiran itulah ada rincian apa saja yang dilakukan, termasuk kriteria pulang ya, pasien pulang, kriteria pasien rujukan itu ada di lampirannya. Mungkin dicontoh ini. Nah, itu nanti komponen yang ada di dalam komponen yang ada. Apakah hilang ya Pak? Aku hilang ya paparan saya Pak? Masih tapi berhenti. Masih ada dong. Masih ada ya. Ada kriteria pemulangan. Ya, jadi kriteria pemulangan ini untuk pasien yang tidak satu ya, pasien yang tidak mengalami sebentar ini saya pindah ya, kriteria pemulangan pasien umum dan tindak lanjutnya. Contohnya ya ini pasien nanti ada Bapak Ibu bisa masukkan di dalam lampiran SK. Jadi pasien yang tidak mengalami demam ya dalam 24 jam tanpa pemberian antipiretik dia sudah tidak demam, sudah bisa dipulangkan. Pasien yang mengalami kemajuan keadaan klinisnya, vital sign-nya dalam keadaan normal dan dapat dikontrol dengan baik, ya, dapat dikontrol dengan ramalan saja. Pasien yang pulang atas persetujuan dari dokter. Pasien sudah menyelesaikan administrasi, kontrol 2 hari kemudian, ya. Nah, kriteria pemulangan yang kedua untuk persalinan dan tindak lanjut ibu. Misalnya pasien yang tidak mengalami perdarahan dan tidak ada perdarahan serta tidak ada demam pada tidak ada demam dan bengkak pada kaki ya dan gejala lainnya. Pasien yang mengalami kemajuan keadaan klinisnya, kemudian vital sign-nya sudah membaik ya. Kemudian pasien pulang saat pasien sudah atas persetujuan dokternya. Pasien sudah menyelesaikan administrasi, kemudian bisa kontrol 2 hari kemudian. Kalau bayi ya, bayi itu sudah mau menyusu pada ibunya untuk puskesmas yang melakukan pelayanan bersalin ya. Bayi sudah mau menyusu, tidak ada sesak nafas dan tidak ada demam, ya sudah mendapatkan suntikan vitamin K dan HPO ya. Ya, kemudian kriteria pemulihan pasien UGD. Seperti apa kriteria pemulihan pasien UGD?
itu tidak ada sesak lagi misalnya ya. Nah, pasien datang dengan bila ada sesak, dia sudah tidak ada sesak lagi. Atau untuk indikasi lain yang tidak diperlukan lagi untuk pasien dilakukan observasi lebih lanjut. Atau luka misalnya ya, sudah tidak ada perdarahan lagi ya. Nah, ini form contoh perencanaan pulang. Contoh saja ya. Jadi Bapak Ibu bisa memakai seperti ini atau bisa dengan ini. Prinsipnya ini adalah ini tentukan dulu kriteria pemulangannya oleh dokter ataupun dokter giginya ya, yang dilakukan bersama-sama ya. Nah, ini contoh dokumennya pemulangan pasien dan tindak lanjut pasien ya. Untuk SOP-nya tadi kan diminta ya untuk 31 SK-nya, yang kedua SOP untuk pemulangan pasien. Nanti Bapak Ibu bisa apa ya, membandingkan lah dengan apa yang sudah dimiliki. Nah, berikutnya ini tentang resume medis ya. Tentang resume medis itu apa saja yang ada di dalamnya. Tadi sudah saya sampaikan, ada riwayat pemeriksaan, diagnosis dan tindakan, hasil laboratorium, perjalanan penyakitnya, keadaan waktu pulang, perusahaannya apa, komplikasinya apa ya. Nah, ini kalau kita, ini yang ada di puskesmasnya, contoh yang ada di puskesmasnya Dr. Diana di Ngemplak Simongan ya. Resume medis bisa seperti ini, nanti Bapak bisa pelajari ya. Ya, resume medis untuk pasien rujuk dan sebelah kanan ini untuk pasien pulang. Nah, ini adalah kelanjutannya, isinya daripada status ya atau rekam medisnya ya, tentang riwayat pasien tadi perjalanan seperti apa, isinya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke 361 yang EPB ya. EPB itu di situ dimintanya resume medis diberikan kepada pasien dan pihak yang berkepentingan saat pemulangan atau rujukan. Nah, dokumen apa yang diminta oleh instrumen itu dokumen nanti dilakukan observasi dan wawancara. Nah, dokumen itu apa yang dilihat? Seperti kemarin sudah disampaikan oleh narasumber teman-teman saya sebelumnya, kalau di bab 3 itu sebetulnya kuncinya ada di rekam medis. Jadi Bapak Ibu harus melengkapi rekam medis ya untuk 3.1 sampai 3.7 sampai nanti laboratorium 10 ya. Di rekam medis itu ada telaah, catatan dan resume medis yang diberikan kepada pasien dalam rekam medis. Jadi di dokumen itu harus tercatat di CPWT-nya itu ada resume medis yang diberikan kepada pasien dalam rekam medis. Boleh dimasukkan di dalam form CPWT itu lengkap, boleh di form tersendiri kemudian dilampirkan juga bisa ya. Nah, yang kedua nanti surveyor akan melakukan pengamatan apakah betul pemberian resume medis oleh tenaga medis pada saat pelaksanaan pemulangan atau pada saat melaksanakan rujukan sesuai enggak dengan SOP yang sudah disusun tadi. Nah, yang ketiga akan dilakukan wawancara kepada dokter, perawat dan bidan dan tenaga yang lain tentang penggalian informasi untuk pemberian resume medis ya, pemulangan pasien tentang pemulangan pasien itu ya, bagaimana menyusun resumenya dan lain-lain. Ya, kemudian ini contohnya ya, contoh yang sudah terisi, nanti Bapak Ibu bisa dibesarkan sendiri ya, kemudian bisa diperdomani, boleh diperdomani. Ini contoh saja ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, di sini ada tentang resume medisnya, ada identifikasi pasien, kemudian ringkasan riwayat pasiennya, kemudian pemeriksaan fisiknya sampai hasil ya, ada alergi obat atau tidak ya. Nah, kalaupun di ini juga ada disampaikan tentang terapi yang selanjutnya ya, terapi waktu pulang dibawakan apa saja. Mohon maaf Bu Monik, barangkali slide-nya perlu dilihat ulang. Ini di tempat saya ini ya, Pak? slide-nya tidak jalan, masih mati.
Monggo Mbak Yani, barangkali bisa dibantu. Oke, mohon maaf dok, barangkali bisa di stop share dulu, nanti di share ulang seperti itu dok. Ya, ya Pak. Enggak jalan ya Pak. Mohon maaf. Ya, tadi sampai di Sudah masuk. sampai sini ya. Oke. Contohnya ya. Nah, oke. Ya, jadi rekam medis itu menjadi kunci untuk dilakukan. Jadi full screen-nya. Oke, Pak. Ya, ini ya sampai sini ya. Jadi ini contoh, nanti Bapak Ibu bisa domani. Nah, ini tentang yang di klinik. Ya, Bapak Ibu yang klinik, halo Bapak Ibu yang klinik ada di sini? Ya, jadi yang di klinik ini kalau standarnya di 310 karena untuk PKP atau bab 3 itu di klinik ada 15 standar. Kalau yang pemulangan dan tindak lanjut perawatan itu ada di PKP 10 ya. Jadi di situ pemulangan dan tindak lanjut bertujuan untuk kelangsungan pelayanan dipandu oleh prosedur yang baku dan jelas. Sama ya dengan puskesmas. Sedangkan rujukan dilaksanakan apabila klinik tidak memiliki kompetensi untuk penanganan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi sama dengan puskesmas, cuma bahasanya lebih ringkas nih ya. Nah, maksud dan tujuan yang di klinik itu di instrumennya itu adalah sebetulnya tentang ya, standar pokok pikirannya ya. Jadi pokok pikiran yang di klinik ini, klinik dapat memberikan pelayanan rawat inap paling dia harus pemulangan pasien dilakukan berdasarkan kriteria pulang yang ditetapkan oleh penanggung jawab klinik. Kalau tadi oleh dokter DPJP-nya, kalau ini penanggung jawab klinik ya. Dan biasanya penanggung jawab klinik itu adalah dokter ya, dokter atau dokter gigi. Dan didokumentasi pada resume pasien pulang, sama ya dengan puskesmas. Kemudian informasi yang diberikan kepada pasien atau keluarga saat pemulangan atau rujukan diperlukan agar pasien dan keluarga memahami tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil pelayanan yang optimal. Sama, cuman ini bahasanya lebih sederhana. Nah, kemudian elemen apa yang diminta, Bapak Ibu, cuman dia aja ini, dokter melaksanakan pemulangan dan penyusunan rencana tindak lanjut, ya, sesuai dengan rencana yang disusun dalam kriteria pemulangan. Jadi kriteria pemulangan harus ditentukan dulu ya, tetap ya. Ada bukti ringkasan pulang pasien dan dalam rekam medis. Sama ya dengan puskesmas tadi ya. Ada bukti pemberian informasi kepada pasien saat pulang. Nah, kalau dirinci seperti ini ya elemennya. Mintanya ini, kemudian kelengkapan buktinya apa yang diminta? Ini hanya dokumen saja. Tersedia dokumen bukti bahwa dokter melaksanakan pemulangan dan menyusun rencana tindak lanjut sesuai dengan rencana dan kriteria pemulangan. Nah, meskipun di klinik ini yang diminta hanya dokumen, tapi surveyor bisa menanyakan di klinikmu ini ada pelayanan apa saja sih? Dari mana penjenengan membuat dokumen ini? Nah, mestinya ada SK-nya ya. Walaupun SK itu tidak dilakukan penilaian secara langsung, tapi kalau sudah ada bukti ini, sudah ada. Tapi tetap ditanyakan, ada nggak SK? Karena ini harus di dalam dokumen itu harus ada dasarnya, kalau tiba-tiba ada dokumen seperti ini. Yang kedua, ada bukti ringkasan pulang pasien ya. Ada dokumen bukti ringkasan pulang dalam rekam medisnya. Ya. Terus yang ketiga, ada bukti pemberian informasi kepada pasien. Jadi ada dokumen bukti pemberian informasi kepada pasien saat pulang ya, edukasi saat pasien pulang. Kemudian mulai dari obat yang diberikan, kemudian kapan kontrolnya. Yang kedua memberikan wawancara kepada pasien dan atau petugas terkait pemberian informasi kepada pasien saat pulang ya. Jadi nanti ada wawancara juga. Nah nilainya ini kan ada 1,
yang satu ini kalau ada ya 10, kalau tidak ada ya bisa 0. Kalau ada tapi tidak lengkap 5. Yang kedua juga begitu, tapi yang ketiga ini ketika terdiri dari 2, nanti nilainya dibagi 2. Ada 1 ini baru 5. Ada 2 ini ada tapi tidak lengkap. Ya, 5. Ya, kemudian 371. Saya kembali lagi ke Puskesmas. Di ini 371 pelaksanaan pelayanan rujukan dilakukan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Intinya adalah itu. Nah, pokok pikirannya apa? Pokok pikirannya ini kan harus Bapak Ibu pahami ya. Jangan ditinggalkan walaupun banyak, tapi justru ini yang bisa memahamkan kita apabila nanti kita untuk membuat contoh, untuk membuat dokumen atau apa yang diminta di elemen penilaian. Jadi jika pasien itu kebutuhan pasien tidak bisa terpenuhi oleh puskesmas ataupun klinik ya, jadi dia tidak bisa dilakukan sesuai dengan standar yang dimiliki di klinik, jadi dia harus dilakukan rujukan ya, berdasarkan itu artinya berdasarkan kebutuhan pasien, baik bisa dirujuk ke FKTRL atau puskesmas lain barangkali, atau perawatan rumahan atau home care dan paliatif. Dan yang kedua atau B, untuk pelayanan informasi tentang kondisi pasien dituangkan dalam surat pengantar. Jadi kalau mau merujuk harus ada surat pengantar. Ini Bapak Ibu saya rasa sudah melakukan, jadi tidak sulit ya. Yang meliputi memastikan kontinuitas bahwa tentang kondisi klinis pasien, prosedur dan pemeriksaan yang telah dilakukan dan kebutuhan pasien lebih lanjut. Saya rasa ini sudah biasa ya. Proses rujukan harus diatur dengan kebijakan dan prosedur. Jadi bagaimana cara merujuk kemana itu harus diatur dengan kebijakan dan prosedur. Termasuk alternatif rujukan sehingga pasien dijamin dapat memperoleh pelayanan yang dibutuhkan di tempat rujukan pada saat yang tepat. Ya. Nah, yang D, komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang lebih mampu dilakukan untuk memastikan kemampuan dan ketersediaan pelayanan di sana. Ya. Jangan kirim ke FKTRL yang tidak bisa memenuhi kelanjutan dari tindak lanjut kebutuhan pasien tersebut. Nah, yang E, pada pasien yang akan dirujuk dilakukan stabilisasi ya, sesuai dengan standar rujukan. Ini terutama untuk pasien-pasien dengan kondisi yang berasal dari UGD ya, atau ruang tindakan. Nah, yang F, pasien atau keluarga pasien mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang rencana rujukan yang berikut. Satu, alasan rujukan, fasilitas kesehatan yang dimiliki, termasuk pilihan fasilitas kesehatan lainnya jika ada, ya, sehingga pasien atau keluarga dapat memutuskan fasilitas mana yang dipilih. Yang penting kita informasikan saja. Kalau misalnya di BPJS terbatas hanya itu ya, sampaikan aja ke pasien ini yang disediakan oleh BPJS. Ya, kemudian kapan rujukan harus dilakukan. Yang G, pokok pikirannya jika pasien perlu dirujuk ke vaskes yang lain, wajib diupayakan proses rujukan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan pilihan pasien agar pasien memperoleh kepastian mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan pilihannya tersebut dengan konsekuensinya. Misalnya dia BPJS mengirim ke rumah sakit A, tapi pasiennya tidak mau pasien ke rumah sakit B, ya kita tidak lanjuti ke rumah sakit B misalnya yang swasta, konsekuensinya bayar sendiri misalnya seperti itu ya. Kemudian yang H, dilakukan identifikasi kebutuhan pilihan pasien, misalnya dia butuh transportasi, petugas yang kompeten harus mendampingi, harus membutuhkan sarana medis dan keluarga yang menemani, termasuk pilihan fasilitas kesehatan rujukan selama proses rujukan. Ya. Yang I, selama proses rujukan pasien secara langsung memberi asuhan yang kompeten, terus memantau kondisi. Jadi tadi kan kebutuhannya dia didampingi ya, terutama untuk pasien-pasien darurat ya. Dan fasilitas kesehatan penerima rujukan harus menerima resume tertulis ya, mengetahui kondisi klinis pasien dan tindakan yang telah dilakukan di vaskes kita yang mengirim ya. Nah, pada saat serah terima itu, petugas yang mendampingi pasien memberikan informasinya harus lengkap dan harus ada bukti SBAR ya. Jadi urut-urutannya itu ada cerita situasionalnya gimana, backgroundnya gimana ya, dan selanjutnya.
tentang kondisi pasien kepada petugas transfer, penerima transfer, dari petugas yang menerima transfer. Kalau dulu sepertinya tidak ada ya, asal sudah dikirim ya. Tapi yang ini yang baru harus ada seperti itu. Nah, ini kita lihat di apa yang diminta, apa yang harus Bapak Ibu lakukan terkait dengan standar dan elemen ini. Ya, jadi pasien keluarga, pasien yang memperoleh informasi rujukan dan memberi persetujuan untuk dilakukan rujukan berdasarkan kebutuhan pasien dan kriteria rujukan untuk menjamin keberlangsungan layanan ke fasilitas kesehatan yang lain. Diminta ada dokumen dan wawancara ya. Jadi harus ada surat rujukan, ada inform konsennya ya. Kemudian pasien dan keluarga pasien akan dilakukan wawancara oleh surveyor ya. Kalau pasien itu dirujuk, akan digali informasi tentang pelayanan rujukan dan apakah ditawarkan persetujuan dan lain-lain, apakah ada inform konsennya atau tidak, sudah tanda tangan atau tidak ya. Nah, ini adalah contoh inform dan yang kanan ini konsen. Bapak Ibu boleh bisa maupun dijadikan satu. Kemarin Dr. Diana sudah jelaskan kalau inform itu adalah kita menginformasikan butuh 2 orang ya, 2 orang tanda tangan, dokter memberi informasi dan penerima informasi. Tapi kalau konsen butuh 3 ya, 3 ini ada saksinya ya. Konsen itu adalah terkait dengan tindakan apa yang akan dilakukan, dia setuju atau tidak, atau menolak ya. Ini di bawahnya ada menolakkan. Mana yang dilakukan. Kalau penolakan tindak lanjutnya apa? Dia harus diberikan pilihan ya, alternatif tindakan yang akan dilakukan. Ya, kita harus jelaskan dulu di sini kalau tidak dilakukan tindakan akan apa yang akan terjadi. Dan pilihan ada di pasien. Kita tidak boleh memaksakan. Kalau pasien setuju, ini dia akan tanda tangan. Nah, sekarang yang B. Yang B itu dilakukan komunikasi. Maksudnya EPB ya, dilakukan komunikasi dengan vaskes yang menjadi tujuan rujukan, yang dilakukan tindakan stabilisasi lebih dulu kepada pasien sebelum dirujuk sesuai dengan kondisi pasien. Indikasi medis dan kemampuan serta wewenang yang dimiliki agar keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan dapat terjamin. Ini perujuk harus mempunyai bukti ini ya, bukti komunikasi yang efektif. Komunikasi SBAR ini antar petugas ya maksudnya ya, SBAR maupun TBAK. Tapi kalau kita si petugas ini mengirimkan ke sana ya kita terima dengan SBAR ya. Tapi waktu kita melapor kita akan merujuk pasien begini dengan kondisi seperti ini itu pakai TBAK ya. Kemudian setelah rekam medis itu kita akan melakukan dokumen itu akan dilihat oleh surveyor apakah ada catatan stabilisasi sebelum pasien dirujuk ke FKTRR ada atau tidak. Kemudian lakukan checklist persiapan pasien rujukan. Dokumen itu juga akan diminta oleh surveyor. Kemudian yang terakhir wawancara ya, akan digali informasi tentang pelaksanaan komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang menjadi tujuan rujukan. Ya, ini adalah bukti contohnya ya. Ini formulir SBAR-nya, jadi nanti ada waktu Bapak Ibu memberikan kepada penerima, itu ada S-nya, nama pasiennya, umur, diagnosa masuk saat ini, kemudian riwayat penyakit dahulu, ya background-nya, alergi apa, terapinya apa. Nah, kemudian asesmennya, kesadaran tekanan darah saat dia berangkat dan saat diberikan ya. Saat berangkat ya. Kemudian tindakan yang sudah dilakukan apa di puskesmasnya Bapak Ibu. Ya, ini adalah contoh bukti komunikasi dengan SBAR. Nah, yang sebelah kanan ini adalah contoh monitoring pasien selama rujukan. Kan harus dilakukan. Ini harus dilampirkan yang diserahkan kepada vaskes yang menerima rujukan ya. Nah, ini dilakukan monitoring selama di dalam, misalnya di dalam ambulans pasien itu sesek apakah tetap atau tidak, dan ini dilakukan monitoringnya. Selanjutnya ini ada form komunikasi dengan vaskes rujukan ya. Ini pencatatan di tempat Bapak Ibu ya. Tadi tanggal berapa saya sudah lakukan memberikan notis nama pasien ini, usianya segini, rumah sakit tujuan saya ke sini. Jadi ini catatannya Bapak Ibu ya. Kemudian ini yang sebelah kanan adalah checklist ya. Checklist
tentang persiapan pasien. Ya, jadi apakah waktu mau dirujuk, apakah transportasi sudah ada atau belum ya. Nah, nanti ada tanda tangan petugasnya ya, apakah petugas sudah mendampingi ya, yang mendampingi berkompeten atau tidak ya, keluarga yang mendampingi ada atau tidak ya, form rujukan sudah disiapkan atau belum, sudah menghubungi rumah sakit atau belum ya, boleh di buku, boleh di form seperti ini. Ini tadi kan di termasuk EP yang diminta ya, bukti yang diminta oleh surveyor. Nah, ini adalah isi daripada telah rekam medis ya, sebelum dirujuk itu ada bukti-bukti dilakukan pemeriksaan dan kondisi pasien ya, tergantung pasiennya apa. Nah, dia kemudian dirujuk kemana. Nah, kemudian kita kan ke C ya, kriteria C 371 dilakukan serah terima pasien yang disertai dengan informasi lengkap ya. Jadi tadi ada resume pasien, bukti serah terimanya SBAR tadi sudah disampaikan, surat rujukan dan form monitoring selama rujukan, petugas yang itu akan dilakukan wawancara. Ini contohnya yang ada di Puskesmas Simongan ya. Nah, ini contoh surat rujukan, tentu harus ada surat rujukannya ya. Kemudian ini lembar monitoring ya, sama seperti tadi. Nah, sekarang kita ke 372 ya, untuk pelayanan rujukan. Tadi pemulangan 372 tentang rujukan. Rujuk itu tentang rujukan ya, tindakan tindak lanjut terhadap rujukan. Jadi kalau sudah dirujuk, kalau sudah dikembalikan, kita harus ada tindak lanjut dari pasien tersebut ya. Jadi untuk menjalin kesinambungan pelayanan pada pasien yang dirujuk balik dari FKTL dilakukan tindak lanjut sesuai dengan umpan balik rujukan dan hasil dicatat dalam rekam medis. Ya, yang kedua, jika puskesmas menerima umpan balik rujukan pasien atau kesehatan lain, tindak lanjut dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga berlaku melalui proses kajian dengan memperhatikan rekomendasi umpan balik rujukan. Yang pokok pikiran ketiga C, dalam pelaksanaan rujukan balik harus dilakukan pemantauan atau monitoring dan dokumentasi pelaksanaan rujuk baliknya ya. Jadi rujuk baliknya itu juga harus dilakukan monitoring. Nah, nanti dokumen apa yang diminta ya? Di sini dokter gigi orang jawab melakukan kajian ulang. Jadi waktu menerima itu dilakukan kajian ulang dulu kondisi pasien sebelum menindaklanjuti umpan balik dari FKTRL. Jadi tidak langsung meneruskan aja apa yang ada di tulisan situ ya, tapi kita harus lihat dulu, dilakukan kajian ulang dulu ya, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Jadi nanti diminta RDO ya, R itu SK tentang rujuk balik itu diaturnya seperti apa. Tidak boleh langsung dilakukan tindak lanjutnya, tapi harus dikaji dulu ya, kajian waktu pasien balik. Kemudian ada SOP-nya, caranya seperti apa, SOP kaji ulang kondisi pasien rujuk balik ya, dan telaah rekam medis ya. Ini dokumen. Ada 3R yang diminta, ada telaah dokumen atau CPPT yang berisi kajian ulang oleh dokter gigi tentang kondisi pasien selama program rujuk balik. Berikutnya surat rujuk baliknya dari rumah sakit buktinya harus ada dilampirkan di rekam medis juga. Kemudian pengamatan dari surveyor, ini ya, observasi dari surveyor terhadap pelaksanaan kajian ulang kondisi pasien program rujuk balik ya. Jadi nanti apakah dokter itu langsung saja atau dia melakukan ini kajian kondisi sebelum dilakukan tindak lanjut, itu akan diobservasi dan diberi nilai. Nah, ini contohnya SK-nya ya, contoh SK tentang rujuk balik ya, nanti bisa dipelajari dan akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini tentang SOP-nya, contoh SOP rujuk balik ya. Jadi minta tolong ini mungkin referensinya itu Bapak Ibu sesuaikan ya, karena ini kan contoh di tahun sebelum terbitnya Permenkes 34 ya. Nanti Permenkes 46 diganti Permenkes 34 ya. 46 2016 itu kan yang lama ya, tentang akreditasi.
Tapi yang baru kan sudah ada Permenkes 34. Nanti Bapak Ibu menyesuaikan ya, karena ini sudah tahun 2023, semua peraturan-peraturan baru sudah ada. Jadi Bapak Ibu waktu mengisi di referensi juga di waktu, terutama di sini juga di SK ini harus disesuaikan ya, pedoman-pedomannya, mengingatnya itu ya. Nah kemudian ini ada contoh SOP tindak lanjut rujuk balik. Kalau sudah dirujuk balik kan ada tindak lanjutnya seperti apa, kita susun SOP-nya. Jadi ada pedomannya ya, pelaksana itu ada pedomannya. Nah ini adalah contoh form kajian ulang ya. Jadi waktu pasien itu dirujuk balik kan dilakukan kajian ulang dulu ya. Biasa ada swabnya ya, kemudian apa yang akan dilakukan, terus kemudian juga disesuaikan pengobatan dan tindakan sesuai dengan hasil rujuk baliknya itu ya, umpan baliknya. Nah ini adalah contoh kajian ulang ya, kemudian ada dokter bersama tangan yang melakukan. Oke, ini contoh surat rujukan balik ya. Dari itu harus dilampirkan di form Rekamedik. Kalau pakai ERM barangkali Bapak Ibu bisa memungkinkan nggak di-scan kemudian dimasukkan ya. Ini kan ibaratnya di status itu kan harus ditempel jadi satu ya. Nah sekarang yang B itu kriteria diminta apa? Dokter gigi penanggung jawab, dokter gigi penanggung jawab pelayanan itu melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi umpan balik rujukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan ya. Karena tadi sudah ada R-nya regulasinya, jadi nanti diminta buktinya ini telah rekam medis itu nanti apa buktinya ya. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian pengamatan surveyor, bagaimana dokter itu menindaklanjuti ya terhadap rekomendasi umpan balik. Yang ketiga itu nanti wawancara juga ya, penggalian informasi tentang tindak lanjut terhadap rekomendasi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan ini tidak jadi masalah. Ini contoh tindak lanjut pasien ya. Tadi kan sudah dilakukan kajian ulang, kemudian asesmennya, perencanaannya apa ya. Ya, jadi kapan nanti harus kontrol ulang. Itu ada contoh tindak lanjut pasien yang rujuk balik juga, ini yang kasus yang berbeda. Contoh-contoh saja, nanti Bapak Ibu kan sudah melakukan, bisa mencontoh ini juga boleh. Kalau sudah ada sendiri ya tidak apa-apa. Yang penting prinsip-prinsipnya harus dilaksanakan sesuai dengan SK ataupun SOP yang sudah kita susun bersama ya. Nah, kemudian yang C itu 372 pemantauan dalam proses rujukan balik harus dicatat dalam formulir pemantauan. Ya, jadi ada formulir pemantauan. Hasil pelaksanaan monitoring proses rujukan balik dalam CPPT ya, ada dua dokumen yang diminta. Ini jadi ada monitoring dalam rekam medis ya. Jadi semua ada dicatat di rekam medis ya. Bagaimana tindak lanjut dari dokternya ya. Oke. Ini juga tentang contoh lain tentang CPPT ya, yang sudah terisi ya. Apa yang akan dilakukan. Yang penting ada paraf DPJP-nya. Nah, ini tadi yang itu diminta contoh pemantauan dalam proses rujuk balik. Harus dicatat dalam formulir pemantauan ya. Bisa di buku ataupun di formulir ya. Nah, sekarang yang klinik ya. Kalau klinik yang tentang rujukan itu ada di 311 PKP 11 ya. Pelayanan rujukan dilaksanakan apabila klinik tidak memiliki kompetensi penanganan sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya, di sini maksud dan tujuan itu kalau di puskesmas adalah yang tadi pokok pikir ya, memang agak lebih simpel ya. Jika kebutuhan pasien terhadap pelayanan tidak dipenuhi oleh klinik, maka pasien harus dirujuk ke pasienkes yang lebih mampu menyediakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien. Pasien ataupun pasien mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang rencana rujukan dan untuk memastikan kontinuitas pelayanan. Ya, informasi tentang kondisi pasien, ya, kondisi klinis, prosedur dan pemeriksaan yang telah dilakukan dan kebutuhan pasien lebih lanjut dituangkan dalam surat rujukan. Klinik
Klinik yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap menyediakan sarana transportasi rujukan atau ambulans yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ya, atau dalam hal klinik yang belum memiliki ambulan dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan fasilitas kesehatan yang lain. Salah satunya ya mungkin dengan puskesmas terdekat, karena puskesmas merupakan jejaring dari klinik juga. Monggo, atau rumah sakit lain atau dari swasta, monggo. Nah, kemudian elemen penilaian yang diminta apa? Ada tata cara dan prosedur rujukan pasien ya. Berarti ini regulasi ya. Klinik yang merujuk pada yang merujuk pasien memastikan bahwa pasien yang dituju dapat memenuhi kebutuhan pasien. Jadi sama dengan puskesmas harus dipastikan dulu, dikontak dulu dia bisa menerima atau tidak ya. Apakah sudah ada kerjasama dengan klinik misalnya ya. Nah yang ketiga, pasien atau keluarga pasien memperoleh informasi ya tentang rujukan ini mau dirujuk, kenapa dirujuk ya, dan dilakukan persetujuan untuk dilakukan rujukan berdasarkan kebutuhan pasien, inform dan konsen. Kemudian ada sarana transportasi rujukan yang memenuhi syarat ya. Kemudian ada daftar jejaring rujukan klinik ya. Oke. Ini gambarannya elemen, apa yang diminta itu ada SPO rujukan pasien ya. Klinik yang merujuk pasien memastikan bahwa pasien yang dituju dapat memenuhi kebutuhan pasien. Apa yang diminta oleh surveyor nanti ada dokumen bukti bahwa klinik memastikan pasien yang dituju dapat memenuhi kebutuhan pasien ya. Jadi ada jawaban bahwa klinik tersebut mampu ya atau sudah ada kerjasama sebelumnya. Nah, yang kedua itu diminta melaksanakan wawancara. Surveyor akan wawancara dengan petugas terkait dengan rujukan pasien dengan vaskes lain. Ya. Nah, yang ketiga ini pasien atau keluarga memperoleh informasi rujukan dan memberi persetujuan untuk dilakukan rujukan berdasarkan kebutuhan pasien. Jadi ya ada pemberian informasi ya kepada pasien. Kemudian kedua terdapat dokumen bukti persetujuan pasien dan keluarga pasien akan dilakukan rujukan ya bukti persetujuannya, inform konsen ya, melakukan wawancara. Kemudian ada sarana transportasi itu apa yang dilakukan? Survei akan melakukan observasi terkait dengan transport yang digunakan untuk merujuk pasien yang memenuhi syarat ya. Terutama untuk klinik yang ada rawat inap. Kalau tidak, ya nggak usah. Tapi ada kerjasama. Kalau memerlukan merujuk dan pasien harus segera atau dipastikan punya juga kendaraan untuk merujuk untuk klinik yang tidak rawat inap. Melaksanakan wawancara dengan petugas terkait ya. Jadi ada wawancara nanti kalau ini bagaimana transportasi rujukan yang memenuhi syarat ya. Nah, ada daftar jejaring rujukan ya. Jadi harus memenuhi dokumen ya, daftar jejaring rujukan. Kerjasama dengan mana saja rujukan dari tersebut. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Demikian Pak Agus, saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Monik. Waktunya 30 menit kurang sedikit ini tadi. Masih ada waktu 30 menit kira-kira ke depan sampai dengan jam 12. Dan di chat room sudah ada beberapa pertanyaan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pertanyaan Dr. Monik. Sementara yang raise hand belum ada, jadi mungkin Dr. Monik bisa menjawab pertanyaan yang ada di chat room. Oke, monggo dimulai dari yang pertama. Langsung dihandle Dr. Monik ya. Baca sendiri sih ya Pak. Iya, monggo. Jadi dari Puskesmas Kembang ya. Untuk resume dibawakan pasien atau kita juga harus punya kopi. Ya, harus punya kopiannya ya, yang dimasukkan di rekam medis ya. Dari Puskesmas Kembang harus punya kopiannya.
sebagai bukti. Kemudian yes, yang satu dibawakan pasien, yang satu turunannya atau kopiannya kita punya buktinya. Kemudian Puskesmas Wadah Selintang, ya kami Puskesmas Rawat Jalan, tapi memiliki layanan Wisma Persalinan. Apakah tetap membuat resume pulang, walaupun terkadang pasien datang pagi dan sore sudah pulang, dan yang dimaksud pasien rawat inap itu pasien yang dirawat berapa lama? Ya, pasien yang melawat kalau 24 jam itu one day care ya. Prinsipnya pasien pulang itu tetap dibuatkan resume pulangnya. Kan pada saat dia, walaupun ini rawat jalan, walaupun itu gawat darurat yang hanya dilakukan observasi, kemudian dia akan dirujuk ya, ataupun dia boleh pulang, itu harus ada resumenya di rekam medisnya. Begitu ya. Kalau pasien rawat jalan ya hanya ditulis saja. Oke. Walaupun terkadang pasien datang pagi dan sore, iya Bu, harus Ibu atau Bapak ini ya, harus ada ya, harus dibuatkan resumenya. Ya. Kan dia datang observasi pulang sore ya. Jadi dalam proses persalinan itu datang waktu pagi sampai sore itu apa yang terjadi dan bagaimana ya, jadi harus ada. Nah, kemudian yang berikutnya dari Puskesmas Kembang ya. Untuk pasien UGD rawat jalan, ketika pasien pulang juga dibuatkan resume medis, berarti ya, iya sebaiknya seperti itu karena dia kan diobservasi ya. Oke, apalagi kalau pasien itu memerlukan rawat lanjutan ya, jadi dirujuk. Kalau dia tidak rujuk, mungkin Bapak Ibu mencatat saja di rekam medisnya. Ya, jadi paling dia kalau kapan mau kembalinya, nah itu harus disampaikan juga kan. Kemudian Puskesmas Padu Raksa untuk pemulangan dan pengkajian hanya untuk rawat inap atau rawat jalan yang harus dilakukan. Apabila rawat jalan yang dilakukan, apakah ada contoh formnya? Oh ya, jadi tadi ya sudah dijawab sama seperti pertanyaan sebelumnya. Kalau dia itu observasi, kalau rawat jalan kan datang dan pergi kita catat di rekam medis ya. Kemudian kalau dia itu diobservasi, misalnya di ruang tindakan ya. Kemudian dia itu kalau bersalin ini seperti bersalin di atas kan perlu waktu ini ya. Jadi dia dibuatkan ini pemulangannya, resume pemulangannya, ya. Kemudian apakah hampir sama sih dengan contoh yang sudah disampaikan itu ya. Tapi isinya kan tidak terlalu banyak, mungkin karena hanya beberapa jam, observasinya hanya sedikit ya. Jadi saya rasa sama dengan contoh yang sudah disampaikan tadi. Ya, nanti dibagikan ke Bapak Ibu. Ya, oke. Selanjutnya ini kami dari Puskesmas Mojo Pemalang. Kami Puskesmas Rawat Jalan. Apakah dan koordinator persalinan bisa menjadi penanggung jawab pemulangan atau penanggung jawab pemulangan persalinan harus dokter? Sementara Puskesmas kami hanya ada satu dokter umum dan sebagai kepala puskesmas. Kalau menurut peraturannya itu kan dokter ya, di Permenkesnya itu dokter. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan semacam delegasi pemenang khusus untuk pasien ini persalinan ya, karena persalinan itu Bu Bidan juga sebagai tenaga kompeten di bidangnya ya. Jadi nanti bisa dibuatkan form gitu ya, form delegasi. Nanti Bu Bidan pokoknya ada dasar peraturannya ya. Saya rasa bisa itu. Tidak usah menunggu dokternya, tapi sudah ada form yang ada delegasinya. Istilahnya kemarin Bu Diana limpahan pemenang ya, pemenang untuk membuat ini khusus kriteria pemulangan ini kan dibuatnya rame-rame tanda tangan dokter, kemudian dilimpahkan. Nanti yang tanda tangan bidannya boleh kalau ada surat pelimpahan kemenangan khusus untuk pemulangan pasien ini ya. Saya rasa seperti itu ya. Kemudian dari Puskesmas Pagedongan, izin bertanya dari Puskesmas Pagedongan untuk pemantauan pasien yang dirujuk ke rumah sakit untuk observasi cukup ditulis di CM atau harus ada buku pemantauan ambulan.
Jadi contohnya begini, jadi ada yang di kayak semacam buku itu ya. Kalau ini kalau ada form ditulis saja di form, dilampirkan juga nggak masalah. Nanti mau disalin di buku untuk proses 1 bulan misalnya ya, itu kan ada dimasukkan. Tapi kalau enggak boleh dikumpulkan aja dari form-form itu ya. Nanti terus disusun selama laporan selama 1 bulan. Dibikin mudah lah, pokoknya dibikin mudah saja, tidak jadi masalah. Atau bukunya ini mau dibawa-bawa, tapi kalau bukunya dibawa-bawa konsekuensinya nanti kalau ada rujukan lagi kan jadi tidak ada bukunya ya. Jadi kalau monggo aja upload dari form kemudian nanti dipindah bukukan untuk laporan selama bulanan. Nanti mungkin surveyornya akan melihat tidak hanya sekali rujukan, beberapa rujukan, mana buktinya. Oh ini yang form tanggal sekian, ini tambah tanggal sekian ya. Kalau Bapak Ibu punya waktu banyak mau dimasukkan di buku boleh ya, dipindahkan ke buku. Jadi lebih ringkas gitu ya. Ya, kemudian dari Puskesmas Pak Gedongan nih ya, izin bertanya Puskesmas Pak Gedongan untuk pemantauan. Oh ini sudah ya. Nah, kemudian yang ke-7 ini dari Puskesmas Bantar Hulang, izin bertanya untuk monitoring pasien selama rujukan di monitoring setiap berapa menit, ya Bu, dan diserahkan pada FKTRN. Kalau yang kemarin itu sudah itu biasa sekitar 5-10 menit, atau ada kondisi perubahan situasi yang misalnya pasien itu kita pantau 10 menit sekali, 15 menit sekali, tapi kondisi pasien kita nggak tahu ya, pada saat baru 5 menit sudah ada perubahan, oh tiba-tiba sesek, oh tiba-tiba ada perdarahan untuk ibu bersalin yang dirujuk. Misalnya itu harus dilakukan, ya 5 menit itu ditulis nanti ya, menit kesekian sudah terjadi perubahan demikian. Kalau stabil atau stabil ya boleh setiap 10 menit atau 15 menit ya, gitu ya, 15 menit biasanya itu ya. Gitu ya, dari Puskesmas Bantar Hulang. Kemudian dari Puskesmas Kembang ya, untuk form rujukan balik jika kami samakan dengan pengkajian swab di ERM, apakah bisa Bu atau harus di hard file ya dan disimpan dalam file tersendiri. Ini form rujukan balik itu berarti yang dari rumah sakit, dari FKTRL ya, jika kami samakan dengan pengkajian swab. Atau untuk tindak lanjut, kalau form rujuk balik berarti form dari sana ya, ya harus kita simpan hard file ya, atau mau di scan kemudian disimpan semuanya, kalau memungkinkan di ERM-nya silahkan saja. Tapi kalau ini Bapak Ibu di hard file, kalau misalnya itu tindak lanjutnya bisa langsung diteruskan di ERM ya, tindak lanjut ataupun pemeriksaan ulangnya dari dokternya kan langsung di ERM-nya ya, diberi info berdasarkan form rujukan balik dari ini RPTRL tanggal sekian, kemudian dilakukan kajian ulang dulu, setelah kajian kemudian ada tindak lanjutnya, gitu ya Ibu ya. Jadi kalau form rujuk balik dari sana itu ya harus ada bukti ya, itu di EP-nya diminta. Jadi ya harus ada bukti. Mau di-scan dimasukkan di ERM kalau memungkinkan bisa. Tapi kalau tidak ada ya di hard file aja. Ya, selanjutnya. Ya, Puskesmas Wonosambodro. Izin bertanya, untuk penyimpanan surat rujuk balik PRB dan non-PRB, apakah bisa kita dokumentasikan tersendiri atau harus di RM? Monggo, terserah kemudahan mana yang Bapak Ibu bisa ya. Disendirikan, kasih judul ya boleh. Kalau di RM, tapi harus difilekan di RM ya, kalau Bapak Ibu pakai manual ya. Kalau misalnya sudah ERM kan dan tidak memungkinkan dimasukkan di scan dimasukkan ya tersendiri. Oke, selanjutnya dari Puskesmas Karanggayam ya, Kebumen. Izin bertanya Dok, untuk pemantauan rujuk balik harus menggunakan formulir monitoring yang dimasukkan ke dalam rekam medis atau boleh menggunakan buku manual terpisah dari rekam medis.
sebaiknya ada di rekam medis ya. Sebaiknya formulir monitoring yang dimasukkan dalam rekam medis ya, karena itu kan sama dengan penggunaan formulir monitoring yang dimasukkan dalam rekam medis atau boleh menggunakan buku. Nah, kalau rekapannya boleh di buku, tapi kalau yang ini rujuk balik dari masing-masing pasien itu sebaiknya dicantumkan di rekam medik ya. Ya, selanjutnya ya. Kemudian Puskesmas Mojo Pemalang. Izin bertanya Dok, bagaimana pengisian rekam medis atau penanganan untuk pasien yang sedang pengobatan di rumah sakit setiap 3 bulan datang untuk minta rujukan asesmen. Sebentar Dokter Manik, sebentar. Mungkin Ya. pertanyaan yang sebelumnya tadi, ini kalau nggak salah, mohon maaf ya, yang nomor 10, yang nomor 10 dari Karanggayam. Ini izin bertanya, untuk pemantauan rujuk balik harus menggunakan formulir monitoring yang dimasukkan ke dalam rekam medis atau boleh menggunakan buku manual yang terpisah dari rekam medik. Apakah maksudnya, ini untuk Puskesmas Karanggayam ya, apakah maksudnya Puskesmas ingin menilai kepatuhan dokter di dalam menindaklanjuti rujuk balik atau apa ini maksudnya? Barangkali dari Puskesmas Karanggayam. Dari Puskesmas Karanggayam monggo bisa klarifikasi. Oke. Kalau enggak berarti yang seperti yang disampaikan oleh Dr. Monik ya tadi. Oke. Saya kok menangkapnya bahwa mungkin Puskesmas ingin memantau kepatuhan dokter di dalam menindaklanjuti rujuk baliknya. Seberapa patuh mungkin ya maksudnya itu. Sehingga Puskesmas menggunakan formulir monitoring kepatuhan tindak lanjut dari rujuk balik. Barangkali itu. Tapi kalau enggak, berarti yang seperti disampaikan oleh Dr. Monik, bahwa sebaiknya ada pada rekam medis untuk rekapan rujuk baliknya. Ya, monggo kalau enggak ada klarifikasi berarti sudah sepakat ya, bahwa itu adalah bagaimana tindak lanjut rujuk balik disampaikan ataupun didokumentasikan. Ya, monggo dilanjutkan Dr. Monik. Ya, terima kasih Dr. Agus. Jadi mungkin begini, kalau untuk apa yang dimaksud Dr. Agus itu nanti ada di audit internal ya. Ya. Termasuk kepatuhan itu. Kepatuhan. Ya, itu ada karena ada SOP-nya untuk melakukan pemantauan ya. Jadi nanti ada di audit internal. Jadi gini, jadi survei nanti itu kita akan tidak hanya saklek ini hanya 3 saja. Nanti kita akan bergeser kemana? Misalnya di audit internalnya, apakah sudah dilakukan? Misalnya kami itu sedang ini mengaudit rujuk baliknya ada atau tidak. Nah, mana namanya sesuai dengan kepatuhannya mana ini di SOP itu juga ada kan kepatuhannya gitu ya. Akan diminta juga mungkin Pak, betul. Kepatuhan melakukan ini ada atau tidak. Mengisi form menindaklanjuti rujuk baliknya itu atau melakukan ada 2 kan sebelum menindaklanjuti akan dilakukan kajian dulu ya sebelum ditindaklanjuti. Mintanya kan seperti itu, mintanya akreditasinya, instrumennya ya. Gitu ya dari Puskesmas Kebumen. Ya, nanti kalau belum masih ada yang mau ditanyakan monggo. Kemudian dari Puskesmas Mojo Pemalang, izin bertanya bagaimana pengisian rekam medis atau penanganan untuk pasien yang sedang berobat di rumah sakit setiap 3 bulan datang untuk minta rujukan asesmen dari DPJP. Rujukan baliknya mengatakan pasien belum stabil dan masih membutuhkan pengobatan perawatan di rumah sakit. Ya, jadi gini Pak, kalau dia itu kan jadi masih dirawat terus di rumah sakit ya, artinya karena tiap 3 bulan itu dikarenakan BPJS hanya memberikan waktu 3 bulan ya. Jadi kan, tapi dia kan datang ke tempat kita setiap 3 bulan. Jadi kita tinggal ini aja menindaklanjuti bahwa dia dirujuk kembali karena itu atas permintaan dari rumah sakit. Masih perlu rawat lanjutan di rumah sakit.
Jadi kita nggak ngapa-ngapain. Jadi kita memberikan sesuai dengan permintaan rujuk balik itu bahwa pasien masih dalam observasi rumah sakit. Jadi kita merujuk kembali ke rumah sakit tersebut, tidak kita tangani di puskesmas kita. Seperti itu ya, Pak. Oke, lanjut. Puskesmas Madukara ya. Izin bertanya, Bu. Kadang untuk surat rujuk balik dari rumah sakit kosong dan sulit dibaca. Ya. Yang 12, Mbak. Naikkan dikit ya. Sulit dibaca sehingga kita kesulitan dalam menindaklanjuti advis rujuk balik. Pertanyaannya, bagaimana solusi menghadapi kondisi seperti itu? Ya, solusinya melakukan kontak lagi, saya tidak bisa baca gitu ya. Atau Bapak Ibu mencocokkan ya kondisi pasien. Ditanyakan aja apa yang dilakukan oleh dokter di sana, ya. Paling pas itu menghubungi kembali ini saya tidak bisa baca, padahal saya harus menindaklanjuti pasien yang saya rujuk ke tempat penjenengan RS atau FKWRN lain. Gitu ya Bapak Ibu jawabannya. Iya, ini memang sering terjadi saya dari rumah sakit itu sering terjadi. Tapi sekarang rumah sakit itu sejak ya pengalaman saya beberapa kali di rumah sakit itu sejak ada akreditasi, mereka itu cenderung patuh juga ya, karena adminnya untuk rujuk itu tidak dilakukan dokter sendiri, jadi tidak jelas. Jadi sudah ada perawat yang melaksanakan. Jadi misalnya, mudah-mudahan dengan ditanyakan oleh puskesmas atau perujuk itu mereka jadi ingat kembali bahwa sebetulnya standarnya di tempat rujukan itu juga harus memberikan jawaban yang jelas. Nah, cuman belum dilaksanakan oleh oknum dokternya itu ya. Mungkin Ibu atau Bapak membantu kalau menanyakan terus ya. Karena itu tugas saya harus menindaklanjuti, jadi dokter harus menuliskan dengan jelas, misalnya seperti itu ya. Ya, dokumen 1 ya, izin bertanya pada pasien rujukan di poli rawat jalan, apakah diperlukan kelengkapan inform konsen pada pasien rujukan di poli rawat jalan. Ini pasien rawat jalan yang mau dirujuk ya. Ya, tidak apa-apa Pak. Jadi memang itu peraturannya kalau mau dirujuk harus ada inform konsen, harus persetujuan pasien mau dirujuk atau tidak. Barangkali misalnya dia juga kadang-kadang tidak mau ya. Tapi Bapak Ibu kalau ada apa-apa, kalau dia tidak mau dirujuk, kemudian ada apa-apa, kan kita salah. Tapi kalau kita sudah memberikan inform konsen, kita sudah aman ya. Jadi kalaupun mau dirujuk, saya itu tidak perlu kok gini dirujuk. Ya ini menurut pendapat medis Bapak Ibu harus dirujuk. Jadi mohon tanda tangannya buat selembar kertas kecil aja ya. Yang kedua, pada saat terjadi kegawatan pada pasien rawat inap dan konsulnya on call dengan dokter, apakah juga menulis form SBAR atau cukup dilengkapi dengan hasil konsul? Nah ini justru yang penting ya, SBAR-nya itu dan TKM ya, itu yang dokter menjawab apa ini justru harus ya di gawat darurat, karena kalau terjadi apa-apa justru kita harus ada bukti SBAR-nya, kita udah melaporkan kegawatannya seberapa jauh ya, kemudian dokter menjawab apa ya, dokter menjawab apa itu kan nanti tadi yang disampaikan di jawabannya itu harus ada selain SBAR TK apa Pak Agus ya, jawaban dokter itu loh dari telepon misalnya ya, on call kan, dari telepon itu apa harus dilaksanakan, apa Pak Agus selain SBAR itu yang jawaban dari sana TK ya, Turutakan barangkali ya, jadi itu harus justru gawat daruratnya harus, meskipun ini situasinya Bapak Ibu lagi lagi kondisi gawat ya, tapi itu justru yang paling penting, SBAR dan itu penting sekali dan jadi jawaban dokter melalui telepon, kemudian kita ulang lagi dan besok dimintakan, itu harus.
Tubak Bu Monik. Yes. Tubak, tulis, baca, konfirmasi. Terima kasih. Iya, tulbakon, tulis, baca, konfirmasi. Ya, Ya. ditulis. Ya, hilang tadi hilang. Ya, jadi harus ada esbar dan tubaknya ya. Oke, gitu ya. Puskesmas Kebumen itu justru menjadi supaya kita nggak kesalahan. Kedua, tidak salah di pasien, tidak salah di masalah hukum kalau kemudian terjadi apa-apa. Ya, kita sudah menjalankan prosedur dengan benar. Nah, yang berikutnya, Dok, dari Puskesmas Sapuran ya. Dok, kami Puskesmas Sapuran untuk permintaan rujukan melalui SPG DT 119. Jadi kita tidak langsung ke RS tujuan. Bagaimana dengan buku komunikasi rujukan puskesmas dan rumah sakit? Ini ada rekamannya enggak ya SPG DT ini ya? Ada rekamannya atau? Nah itu aja sebagai bukti ya. Dengan buku komunikasi. Jadi kalau buku komunikasi itu kan jam berapa dilakukan komunikasinya, rujukan itu menghubungi SPGDT-nya, terus kemudian siapa menerima petugasnya, kan ada namanya ya. Ditulis aja seperti itu ya kalau menurut saya ya. Terus kalau bisa dilakukan rekaman, nah itu buktinya rekaman bisa. Gitu ya dari Sapuran. Nah mungkin nanti teman-teman lain bisa melengkapi yang berpengalaman dengan SPGDT 119. Nah, ini kembali dari Puskesmas Bantar Pulang, izin bertanya Bu, ada pasien yang masih kontrol ke RS, namun diagnosa dari dokter tidak bisa dirujuk ke dengan BPJS. Apakah dokter puskesmas bisa pasien yang masih kontrol rumah sakit, namun diagnosa dari dokter rumah sakit tidak bisa dirujuk ke dengan BPJS? Apakah dokter puskesmas bisa mengganti diagnosa? Kalau mengganti diagnosa, ya jangan, supaya bisa dengan BPJS itu toh. Gitu maksudnya ya dari Puskesmas Bantar Pulang ya. Pasien yang kontrol di rumah sakit, namun diagnosa dari dokter rumah sakit tidak bisa dirujuk. Jadi kalau dia dari rujukan FKTRL-nya tidak perlu dirujuk ya BPJS ya, atau kriteria BPJS-nya tidak memenuhi kriteria, berarti pasien itu tidak bisa dirujuk ke FKTRL. Ya, dan dokter tidak bisa mengganti diagnosa kecuali kalau memang ada diagnosa lain. Jadi dirujuk tapi dengan diagnosa lain monggo yang bisa dilakukan di rumah sakit atau tempat rujukan ini. Apakah begitu ya maksud pertanyaannya ya? Izin dokter dari Puskesmas Bantar Pulang, Dok. Ya gimana Bu? Jadi kan kadang-kadang surat keterangan dari rumah sakit itu tidak memenuhi syarat untuk dirujuk ke rumah sakit lagi. Tapi itu ada tulisan dari rumah sakit untuk kontrol ulang di RS. Seperti itu Dok. Nah kita kan jadi bingung, ini mau dirujuk dengan diagnosa dari rumah sakit, tapi tidak bisa, tidak TACC dari care-nya seperti itu dokter. Jadi kadang-kadang kita menambah atau mengganti diagnosanya agar bisa dirujuk ke rumah sakit begitu Dok. Mohon solusi dokter. Oh, perlu kontrol ya. Kalau kontrol berarti kalau sudah tidak perlu ditangani di rumah sakit, itu persepsi saya dia bisa kontrol di puskesmasnya ya, begitu ya? Iya Dok, tapi suratnya dari rumah sakit itu kontrol ulang di RS begitu dokter. Oh gitu. Ya, dia ngasih waktu nggak ya, setahun sekali atau berapa bulan lagi? Biasanya ada ya? Biasanya kosong Dok, kontrol ulang di RS, seperti itu. Nah, yang kriteria tidak bisa dirujuk itu dari BPJS? Atau dari, biasanya begini, kalau rumah sakit itu sudah selesai ya, artinya selesai dengan kriteria rumah sakitnya, oh ini bisa diteruskan di puskesmas, dia akan rujuk balik, tapi dia perlu kontrol juga kan, berapa lama kembali, 3 bulan lagi, apakah yang ditangani puskesmas selama 3 bulan tidak ke rumah sakit itu sudah ada perbaikan atau bagaimana? Ya itu nanti dirujuk lagi pada saatnya. Kalau di puskesmas ditangani kemudian tidak bisa sudah sesuai dengan 3 bulan lagi dirujuk lagi, gitu ya Bu? Iya Dok, dirujuk lagi. Misalnya penyakit ini ya Dok, dispepsia gitu dari rumah sakitnya. Tapi tulisan dari ada kolom untuk kontrol ke RS. Nah untuk kapan kembalinya itu biasanya kami tanyakan ke pasiennya.
kembalinya kapan lagi, Bu? Oh, besok seperti itu, dokter. Nah, sementara dispepsia kan tidak bisa dirujuk dengan BPJS. Jadi kadang-kadang kita ganti diagnosanya dengan kolik abdomen seperti itu, dok, yang bisa dirujuk dengan BPJS. Apakah boleh seperti itu, dokter? Ya, kalau kenyataannya tidak kolik ya tidak boleh, pasti tidak boleh. Jadi kalau ibu mau dispepsia yang tidak membaik setelah dilakukan berapa ini di puskesmas, itu palingan ya. Untuk menemukan BPJS kan ini kan administrasi ya berarti ya. Iya, dokter. Ya kan? Iya. Ya, dokternya itu sudah mengembalikan tapi ya disuruh kontrol lagi ya kan bingung puskesmasnya. Ya kan? Jadi kalau mau ya dispepsia nanti setelah sekian lama tidak membaik, terus dia dirujuk lagi atau dengan komplikasi apa. Palingan untuk itu seperti itu, tapi kalau dengan kolik enggak. Kalau dispepsia kemudian saat itu ada kolik enggak. Tapi tanggung jawabnya dari puskesmas itu kesalahannya. Padahal yang meminta kan rumah sakit ya. Kalau saya ya saya lihat dengan apa ya tidak membaik atau apa gitu terus kemudian meneruskan kembali ke bikin rujukan baru lagi kan ya. Masa rujukannya sudah habis atau gimana? Iya, dokter, masa rujukan sudah habis. Iya. Iya, gitu aja ya, Bu. Tapi jangan mau berbohong untuk rugi nanti. Diteruskan aja karena dia minta kontrol lagi. Nah, jadi setelah diobati 1 minggu tidak perbaikan. Ya. Waktu 10 menit lagi, Dokter Monik. Oh iya. Dokter, matur nuwun, dokter. Ya, seperti itu ya, tapi jangan mau berbohong untuk sendiri rugi nanti ya. Ya, puskesmas kelompok ya, resume medis pasien dengan perencanaan pulang, apakah perbedaannya? Oh, perencanaan pulang. Jadi resume medis itu dibuat oleh dokter ya. Ya, kemudian perencanaan pulang itu ya di dalam perencanaan pulang itu ada resume medisnya ya. Kemudian direncanakan pulang. Jadi beda form. Kalau yang resume medis biasanya itu untuk rujukan ya, untuk meneruskan ya. Mau dikasih ke pasiennya boleh, kalau pasien meminta, kalau enggak biasanya didokumentasi di rumah sakit. Tapi ada beberapa rumah sakit ataupun tempat Bapak Ibu ya rumah sakit di puskesmas itu boleh aja dikasih ke pasiennya. Terus kalau perencanaan pulang ya pasti diberikan ke pasiennya ya. Gitu. Kemudian pasien rawat jalan yang melakukan tindakan apa yang diberikan perencanaan pulang. Kalau pasien rawat jalan ada tindakan ya, dia perlu dibuatkan dia sudah stabil apa belum, tindakannya apa, misalnya tindakan di jahit atau ada ekstraksi kuku atau gampangnya cabut gigi, itu kan perlu observasi. Nah diberikan aja sudah dilakukan tindakan, kemudian dia boleh pulang karena kondisinya sudah tidak ada perdarahan lagi, sudah itu disampaikan seperti itu ya Bu ya. Ini TBAK tubak. Ya, sespan dan lebat pasien rujukan ke dokter rumah sakit atau dokter puskesmas. Jadi waktu kita menyerahkan ke pasien, ya, kita waktu menyerahkan ke pasien ke tempat rujukan itu buat esbar ya. Nah, kalau TBAK kan dia menginstruksikan apa ya, misalnya begini, pasien itu sedang kita sampaikan mau diterujuk ke rumah sakit ini ya, by phone ya. Kemudian di sana sudah ya sementara ini pasien diberi ini dulu, diinfus dulu pasien. Itu kan berarti ada instruksi dari rumah sakit, TBAK-nya ditulis di kita kepada di status kita ya, seperti itu ya. Esbarnya tadi kita dari kita menyerahkan, kita ada esbarnya. Kemudian dia waktu telepon dia memberikan instruksi, bisa ada juga sih, ada yang tidak, ada yang kalau ada instruksi yang dibuat TBAK-nya oleh kita, dicatat di rekam medis kita ya tentunya ya, TBAK-nya ya. Iya. Kemudian kalau nanti mau disertakan waktu ke sana ya boleh, karena barangkali dia lupa tadi dia memerintahkan atau menginstruksikan apa gitu ya. Oke. Kemudian pasien puskesmas Mas Sulang, izin bertanya untuk bukti stabilisasi pasien apakah harus ada form stabilisasi pasien tersendiri? Monggo. Ini biasanya bisa dituliskan di rekam medis, bisa tersendiri ya. Kalau di rekam medis apa yang sudah dilakukan, nanti ada contohnya ya, apa dilakukan stabilisasi pasien. Yang penting itu bisa ditunjukkan nanti kepada
kami dan juga punya dokumentasi di tempat puskesmasnya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya karena ada surveyor kemudian dibuat, tapi semua pasien kan harus stabilisasi ya. Mau pakai form tersendiri, mau dimasukkan di dalam rekam medis boleh saja ya. Jadi proses stabilisasi. Tapi kalau misalnya sudah pakai ERM tidak ada ini tempat untuk stabilisasi ya dibuatkan form tersendiri. Saya rasa gitu ya. Oke, lanjut. Masih ada kan, Mbak? Oh, masih ada. Pusklinik Pratama Mitra Sehat, Klinik Mitra Purwokerto, izin bertanya untuk daftar rujukan RS, apa yang harus semua yang kerjasama dengan BPJS yang dibuatkan MUI atau tidak? Iya, artinya semua ya, kalau kita kerjasama dengan siapa saja ya, itu kita harus punya daftarnya. Ya, atau rumah sakit swasta yang tidak BPJS pun kita harus punya ya untuk memudahkan manajemen, artinya semua orang punya daftarnya seperti itu. Terus MOU ya dengan BPJS, kalau dengan BPJS kan sudah ada MOU-nya, cuma kita listnya aja rumah sakit mana. Kalau Bapak Ibu sudah pakai Piker, itu kan tinggal ditunjukkan, bisa pakai MOU saja. Ya, maaf ya. Daftar rujukan RS, apa harus semua RS-nya? RS swasta kita punya sendiri MOU, tapi kan dengan BPJS kan biasanya BPJS sudah membuatkan ya dengan klinik ya. Nah itu setahun sekali biasanya kan BPJS itu aja sebagai dasar. Gitu ya klinik mitra. Betul apa yang dimaksud seperti itu ya. Oke. Oh masih ada. Dari klinik Anugerah, izin bertanya kalau pasien rawat jalan dari poli dirujuk dengan tindakan prarujukan, apakah harus pakai resume medis atau cukup dengan pemrujukan? Jadi ini kan semacam stabilisasi ya, dari pasien dari poli dirujuk dengan tindakan prarujukan. Berarti kan semacam stabilisasi ya. Apakah harus pakai resume medis atau cukup dengan pemrujukan? Pemrujukan aja, kemudian apa yang sudah dilakukan ya? Gitu ya. Puskesmas kelompok mohon contoh resume medis rawat jalan untuk tindakan atau UPD. Sudah ada ya, nanti di share. Bapak Ibu akan menerima, ada di dalam paparan saya itu ya. Ada semuanya, PRB juga ada. Kemudian dari Puskesmas Bandung, Bu Elia Rosiana, tindak lanjut terhadap rekomendasi rujukan, contohnya seperti apa? Tindak lanjut rekomendasi, ada juga ya ini, tadi di 372 kalau nggak salah ya. Tindak lanjut terhadap rekomendasi rujukan. Ya, jadi rujukan itu bunyinya apa mintanya ya, untuk ditindak seperti apa. Kemudian kita ada form, ada nanti di 372 itu tadi ada contohnya ya. Ya, kemudian Puskesmas Masulang izin bertanya pemantauan pasien rujuk balik. Jika monitoringnya ditaruh di RM, ya, apakah harus menulis 2 kali di buku monitoring dan di RM? Apakah contoh form pemantauan rujuk balik? Adakah contohnya? Oh ada contohnya ada. Ya, rujuk balik itu tadi adakah contoh form pemantauan pasien rujuk balik? Ada Pak, ada di 372 yang di akhir-akhir tadi ya. Jadi kalau nulis 2 kali, kalau enggak ya harus buka-buka ya, buka lagi di RM-nya ya. Kalau RM-nya itu di RM-nya itu kalau pakai RM kemudian harus memantau kembali, dilihat aja, enggak apa-apa, dilihat di situ. Atau mau tulis 2 kali punya buku yang 1 bulanan, itu sekaligus untuk checklist ya, memantau kepatuhan apakah setiap kali ditulis atau tidak ya. Di buku itu gunanya kan seperti itu. Ya, jadi kayak semacam pemantauan bulanan ya. Kalau ditulis di buku kan nanti bisa dilihat apakah setiap kali ada ya monitoringnya. Tapi formnya tulis aja di RM. Oke. Di bukunya itu hanya rekapnya saja. Ya, yang berikutnya Puskesmas Bandung ya. Izin bertanya dokter, untuk rujuk pasien apakah digabung dengan form inform consent atau tersendiri hanya secara lisan saja? Untuk rujukan pasien apakah digabung dengan form? Oh enggak ya, surat rujukan terpisah dengan form inform consent ya.
Inform dan konsen terpisah, sebaiknya terpisah ya Ibu ya, Bu Dewi ya. Untuk rujukan pasien apakah digabung dengan enggak inform konsen itu terpisah dengan surat rujukannya. Ya, selanjutnya masih Mbak Eka masih oke. Oh masih ya. Izin bertanya, apakah bukti telusur perpulangan pasien dapat berupa resume medis CM yang dikopi atau berupa buku dokumen tersendiri yang berisi ringkasan dari resume? Ya berupa form saja ya, berupa form. Kalau pakai buku ya pakai buku, nanti dikumpulkan di situ. Tapi yang jelas itu adalah bagian dari aksesorisnya yang direkam medis. Nanti supirnya juga akan tanya. Bapak Ibu juga nanti setiap kali buka pasien itu dia dipulangkan ya misalnya. Apa sih ringkasan pulangnya harus ada ditempelkan di rekam medis. Kalau sudah pakai ERM ya kan biasanya ditulis ya, di situ ada form. Kalau tidak ada, belum ada, karena seperti kemarin dijelaskan Bu Diana untuk menambah-nambah itu butuh biaya banyak ya, tulis di form ya. Oke. Lanjut, ini Puskesmas Belik ya. Izin bertanya, untuk penyimpanan surat rujuk balik atau inform konsen atau form lain yang belum ada di RM, apakah tetap di per family folder atau disimpan di ruang RM? Nah, monggo, mau disimpan di masing-masing boleh, mau disatukan boleh. Mana yang lebih mudah dicarinya? Saya rasa ya per pasien ya, form rujuk balik ya. Saya rasa di per pasiennya itu ya. Nanti kalau Ibu pakai form, pakai mengumpulkannya dengan family folder ya di situ ya. Ya, tapi kalau mau buat rekapannya, form rujuk balik itu kapan saja dan berapa jumlahnya selama sebulan boleh dibuatkan rekapannya, buku rekapannya. Kemudian dari klinik Anugerah, mohon tanya di klinik tidak ada form SBAR dan belum paham tentang SBAR. Nah, gini. Jadi SBAR itu kan kita menjelaskan, terutama pada situasi gawat darurat kita merujuk ya, kita harus menyerahkan kepada serah terima pasien ya. SBAR itu situasi backgroundnya pasien apa ya, tentang isinya tentang pasien ya, situasi pasien saat itu saat datang ke kita dan kenapa kita rujuk ya. S-nya, kemudian background-nya apa, assessment kita apa, diagnosa waktu itu, kemudian R-nya dituliskan. Itu ada di tadi ya, di halaman itu, S itu isinya apa saja itu bisa ya nanti dilihat ya, ada di contoh dokumennya, nanti bisa dilihat dari klinik Anugerah. Ya, kemudian dari Puskesmas Batangan. Izin bertanya dokter, untuk rujukan kan sekarang menggunakan aplikasi Sisrut. Apakah tetap masih menggunakan form komunikasi dengan Vaskes rujukan? Nah, di Sisrut itu kan ada komunikasinya ya, Puskesmas Batangan ya. Ada itu bisa kalau nanti diminta, kan itu terkumpulkan, sudah terakumulasi di situ ya. Kalau misalnya nanti saat dengan disurvei, terus surveyornya minta bukti ya tinggal di screenshotkannya aja atau diprintkan bukti-bukti itu gitu ya. Jadi kalau nggak pakai form nggak apa-apa, masuk aja di Sisrut ya. Oke, kemudian Puskesmas Purwoharjo, Bu Dokter izin bertanya, kita Puskesmas Purwoharjo untuk rapat jalan sudah menggunakan RM ya, rekam medik elektronik ya. Untuk inform konsen tindakan di ruang gigi masih menggunakan manual ya. Untuk penyimpanan apakah boleh secara manual? Iya boleh, karena form RM belum ada inform. Iya boleh Bu, ya. Ya itu kemarin Dokter Diana juga sudah menjelaskan ya, untuk menambahkan ini mungkin tidak mudah, biayanya cukup perlu waktu dan biaya. Boleh Bu ya. Kemudian Puskesmas Masulang ya, untuk bukti rujukan komunikasi antara FKTP dan FKTRL di Sisrut, sudah ada bukti komunikasi dengan FKTRL. Apakah harus ada bukti tertulis ya? Enggak, boleh di situ ya. Tapi kalau nanti minta buktinya, atau Bapak Ibu menyiapkan saja, waktu surveyor minta mana buktinya, ini sudah di Sisrut, mau di screenshot, kemudian di print boleh, mau nanti ditunjukkan saat surveyornya meminta boleh, tapi disiapkan bukti itu ya. Oke, sama dengan tadi. Oke.
Lanjut, masih ada Mbak? Oke, 5 menit lagi, ya dokter. Ya, masih ada nggak? Bonus, Habis? bonus 5 menit. Sudah habis. Habis. Sudah habis ya. Ya, Barangkali masih ada yang raise hand atau mau bertanya secara langsung. Monggo, Bapak Ibu sekalian, peserta, mumpung masih ada waktu 5 menit. Tadi agak terlambat 5 menit soalnya 15 menit pada saat kita mulai. Jadi 12.15 kita selesaikan sesi ini. Monggo Bapak Ibu. Mumpung ada Dr. Monik ini yang siap untuk menjawab pertanyaan Anda. Saya rasa Dr. Monik ini surveyor yang sudah cukup berpengalaman sejak tahun 2017 sehingga pengalaman beliau banyak, sudah melakukan survei, sudah bisa berbagi pengalaman ketika survei, apakah itu rekam mediknya atau proses rujukan yang selama itu sudah dijalankan. Monggo, karena sebagai surveyor, Dr. Monik ini sudah cukup berpengalaman. Dan sekarang Dr. Monik tergabung di Laskesi ya dok ya? Iya Pak. Di salah satu lembaga akreditasi yang mungkin siap menjadi surveyor di tempat Bapak Ibu sekalian juga barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih tersimpan saat ini bisa disampaikan kepada rekan-rekan yang surveyor Laskesi yang terdekat yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Monggo, barangkali masih ada. Ini ada satu di ini ya, tentang code blue. Monggo, Oh ya, Bu Monik mungkin bisa langsung. Perlu code blue tidak Bu di Puskesmas? Ya perlu. Karena itu kan code blue itu kan situasi darurat ya. Perlu Pak. Itu kalau nggak salah di MFK ya, ada ya. Di MFK ada code blue Pak, ada. Harus ada. Karena begini, siapa tahu di tempat Bapak Ibu itu tiba-tiba ada pasien serangan jantung ya, atau stroke tiba-tiba, apa yang akan dilakukan, bingung kan kalau nggak punya petunjuk. Kalau sudah ada itu kan siapa saja nanti bisa, siapa yang harus menangani, kemudian harus diapakan, dirujuk atau bagaimana pertolongan pertamanya, ya perlu Pak. Saya rasa perlu ya. Ini dulu tidak ada memang, tapi sekarang ada. Ini kan mengakomodir keselamatan kita supaya tidak terjadi tuntutan pasien ataupun keselamatan pasien ya, mungkin seperti itu ya. Dari Puskesmas Kroya gitu ya. Nomor HP ya 0812 262 888 28. Kemudian ada lagi ya, mohon maaf ini Dok, mau tanya lagi dari klinik Pratama Mitra ya. Kalau rujuk ke IGD dan dari klinik Pratama dan tidak ada ambulans, apakah masih perlu dibuatkan resume stabilisasi sebelum dirujuk? Nah, ini kalau tidak ada ambulans, ini kaitannya gini. Kalau puskesmas itu seyogianya ada ambulan ya. Ya, kalau tidak ada ambulan yang harus sudah siap kerjasama dengan siapa ambulan itu ya. Jadi takutnya kalau pasien gawat kan tidak selamat kalau dia tidak tersedia transportasi untuk sampai ke tempat rujukan. Itu satu. Kemudian apakah masih perlu dibuatkan resume stabilisasi sebelum dirujuk? Prinsipnya gini, kalau pasien gawat itu kalau kita rujuk perlu stabilisasi sebelumnya. Apakah misalnya dia itu sudah sesuai dengan Permenkes untuk rujukan ya, saya lupa ya nomor berapa itu. Di situ harus dilakukan stabilisasi, kuncinya di situ. Apa sih konsekuensinya? Konsekuensinya itu kalau dia tidak dilakukan stabilisasi, kita orang medis ya, kalau ada apa-apa itu nanti dia bisa menyalahkan kita. Ya, jadi keselamatan pasien juga, keselamatan kita juga ya. Ya zamannya sudah transportasi ya. Ya oke. Gitu ya, itu dari klinik Mitra. Ya, kalau nggak salah di klinik itu kan sudah ada permen izin Bapak Ibu kan ada Permenkes 14 ya tahun 2021. Nah di Permenkes 14 itu memang salah satunya menyampaikan seperti itu, harus dibutuhkan tentang keselamatan pasien, harus dibutuhkan seperti sesuai dengan tadi ya instrumen tadi ya, harus pasien itu harus disediakan
ambulan, kalau tidak ada harus ada kerjasama. Dan di dalam perjalanan, kalau dia sampai ke kita dalam perjalanan dirujuk harus dilakukan stabilisasi dan ditemani ya. Tapi kalau dia sendiri datang kemudian pergi ke klinik itu sudah bukan tanggung jawab kita. Ya, izin bertanya Dok, dari puskesmas mana ini terakhir ini waktu kumpul ya. Terakhir nih ya, terakhir. Ya. Untuk penggunaan SBAR untuk kita rujuk pasien ke RS atau digunakan ASKEP dalam sehari-hari di puskesmas ya. Jadi SBAR itu sekarang ini ya mintanya gitu aja. Sekarang mintanya SBAR. Jadi sebetulnya hampir sama kalau kita sudah ASKEP ya. Tapi cuma dirinci karena di dalam SBAR itu nanti ada selain situasi background-nya saat ini apa ya. Jadi lebih terpisah, lebih terinci gitu ya. Kemudian assessment kita apa ya. Isinya ya swab itu sebetulnya ya. Tapi diikuti aja lah yang sekarang ini mintanya model SBAR. Seperti itu ya, puskesmas waktu kumpul. Ini kan hanya beda cara, walaupun isinya mungkin sama dengan aspeknya ya. Ya, tapi ini kan lebih kalau kita rujuk SBAR itu memang punya gambaran yang jelas sih dia ya. Pasien itu situasi seperti apa, background-nya apa, asesmennya apa, kemudian R-nya apa. Gitu ya. Mungkin sudah cukup ya Pak. Ini sudah habis. Waktunya sudah habis. Mungkin kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan kepada narahubung di Sianesia, kemudian bisa disampaikan kepada Dr. Monik ya. Nanti bisa disampaikan mungkin jawabannya pada saat disertakan ataupun disisipkan pada sesi berikutnya nanti. Ya, mudah-mudahan ada waktu. Ya. Jadi terima kasih Dr. Monik dan para peserta diskusi pada siang hari ini yang saya hormati. Dengan demikian selesai sudah pemaparan dari Dr. Monik dan diskusi-diskusi yang cukup hangat, 30 lebih pertanyaan sudah dijawab. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi di siang hari ini, Bapak Ibu sekalian makin memahami tentang bagaimana proses rujukan dilakukan baik oleh klinik maupun puskesmas kepada FKTRL ataupun rumah sakit. Kemudian juga yang perlu tadi dicatat ataupun inti daripada diskusi siang hari ini, selain mungkin proses sudah dilakukan dengan baik, pelaksanaan rujukan juga menjamin keselamatan dari pasien, kemudian juga pentingnya pencatatan proses rujukan ya, dan penyimpanan dokumen-dokumen rujukan dengan baik, sehingga nanti di dalam proses akreditasi Bapak Ibu sekalian tidak keteteran ataupun tidak sibuk mencari dokumen dengan susah payah, tapi sudah tersedia dengan lengkap. Dan ini akan mempermudah dan mempersingkat proses persiapan akreditasi dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin akreditasi hanya sebagian daripada kegiatan yang Bapak Ibu sekalian laksanakan, namun yang lebih penting adalah dengan adanya diskusi siang hari ini, pelayanan proses rujukan di tempat Bapak Ibu sekalian bisa dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan standar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terima kasih pada para peserta yang sudah tekun mengikuti diskusi siang hari ini. Masih 321 orang yang mengikuti dengan sampai selesai, dan terima kasih kepada Dr. Monik yang menyampaikan materi walaupun agak molor sedikit, tapi sudah tepat waktu karena tadi memang dimulai 15 menit lebih terlambat. Aplaus buat para peserta dan Dr. Monik. Terima kasih, mohon maaf dengan segala kekurangan yang kami sampaikan. Selamat beristirahat, sampai jumpa di siang hari ini. Saya serahkan waktu kepada pembagi acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Agus yang sudah mendampingi materi hari ini. Terima kasih juga kepada Dr. Monika yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa. Baik, untuk seluruh peserta,
moderator, dan para surveyor yang bergabung, silahkan untuk istirahat sampai di pukul 13.00. Jadi nanti di pukul 13.00 untuk bisa bersiap-siap lagi untuk materi sesi 2. Baik, silakan bisa istirahat, sholat, dan makan siang. Baik, terima kasih.